Kali ini saya akan menjelaskan yang namanya proses pengalian silang ya. Yang mana biasanya bagi teman-teman yang skripsinya adalah kuantitatif, itu pasti ada namanya pengalian silang ya. Pengalian silang antara variabel X dan variabel Y. Kalau di sini tuh variabel X-nya itu profesionalisme guru, sedangkan kalau di sini variabel Y-nya itu prestasi belajar siswa. Nah, bagi teman-teman yang mengambil kuantitatif dan menggunakan rumus C kuadrat atau C square ataupun kuantitatif lainnya, mungkin yang jalannya atau mencari pemecahan permasalahan terhadap materi ini mungkin bisa diikuti materi ini hingga akhir. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara yang rasional bagi pemula untuk menyelesaikan permasalahan ini. Di sini kita didapati bahwa jumlah siswa itu adalah 36. Dan di sini kita dibagi menjadi tinggi, sedang, rendah, tinggi, sedang, rendah. Nah, yang mana TSR ini setiap ini udah dibahas di pembahasan di A dan di B di bab 4 ya. Kalau teman-teman yang kuliahnya di tarbiyah sudah sedikit lagi udah selesai lah untuk menyelesaikan skripsi kuantitatif. Nah, untuk dapatkan itu kan sudah didapati dari sini ya, dari penghitungan TSR kan, untuk bisa menentukan bagaimana kita tuh bisa disebutkan ini tinggi, bisa disebutkan ini rendah, sedang, dan ini bisa disebut rendah. Udah kita ditentukan melalui metode TSR ini. Baik variabel X maupun variabel Y itu sudah ditentukan. Dan kalau misalkan di skripsi ini sudah dijelaskan bahwa tinggi, sedang, rendahnya sudah kita dapati bahwa tingginya itu ada 2, sedang itu ada 32, dan rendah itu ada 2. Berarti kalau kita tuliskan di sini, misalkan kita tuliskan di sini, ini kan profesionalisme guru ya. Nah, berarti di sini kita bisa nuliskan di sini profesionalisme guru. Kita tulis di sini 2 3 2 2. 2 3 2 2. Kalau kita tambahkan kan bisa cocok sampai ketemu 36. Dan ini sejalan dengan 2 3 2 2, ya kan? Sesuai dengan ini. Selanjutnya untuk yang prestasi belajar siswa, kan kita sudah hitung-hitung dan didapati bahwa frekuensi tinggi itu 8, 25, dan 3. Berarti kita masukkan ke tabel ini, jadi tinggi ada 8 ya. Tinggi ada 8, dan sedang itu ada 25, dan rendah itu ada 3. Ketika kita jumlahkan, sesuai tidak? Ini jumlahnya 36. Jadi kita permasalahannya bagaimana menentukan ngisi ini setiap kolom. Yang mana ini sesuai dengan kayak puzzle ya. Kalau kalian pernah belajar tentang Sudoku, di sini ini sudah dipelajari. Kita tuh harus mencari permasalahan bagaimana ketika ke bawah itu bisa hasilnya 8, dan ketika ini dijumlahkan ke samping itu bisa hasilnya 2, dan rendah pun begitu. Ketika kita tuh tambahkan ke sini, itu hasilnya tetap 2. Dan ketika kita tuh turunkan, tetap 8. Sedang pun begitu. Kita jumlahkan ke bawahnya harus 25. Dan ketika samping itu pun harus sesuai dengan ini. Jadi tidak boleh kita tuh ini harus yang namanya acak-acakan. Tidak boleh di sini lebih banyak daripada yang ini lebih banyak daripada yang itu. Oke, langsung saja kita masuk pembahasan. Kalau kalian mengikuti metode saya, itu secara istilahnya secara bangga-banggaan. Sebetulnya kalau permasalahan yang lebih untuk menyelesaikan permasalahan ini pakai rumus, sebetulnya ada, tapi saya belum tahu. Dan kali ini di video ini saya menawarkan salah satu problem solving ketika kalian mempunyai permasalahan untuk menghitung ini ya. Nah, di sini saya udah mengambil inisiatif ya. Di sini tinggi, sedang, rendah. Nah, di sini tuh saya tuh ngambil ide untuk saya berinisiatif untuk kalau yang tinggi saya kasih kode ya. Kasih kode lupis. Terus kalau sedang itu saya kasih kode bulat. Kalau rendah saya kasih kotak. Nah, itu pun berlaku untuk variabel X. Ini kan variabel X ya. Peran profesionalisme guru ini variabel X. Sedangkan prestasi belajar ini variabel Y. Nah, untuk variabel untuk yang tinggi kita kembali ke ini ya. Jadi di sini lupis, di sini bulat, di sini kotak, ya kan? Jadi sesuai. Ketika ini sudah jadi, maka didapati bahwa lupis sama lupis. Jadi kalau kolom ini berarti yang mempunyai menilai profesionalisme guru tinggi dan prestasi belajar siswa tersebut tinggi. Nah, jadi di sini kita inisiasikan lupis sama lupis. Kalau yang ini pun begitu, mempunyai hasil angketnya itu peran profesionalisme gurunya itu tinggi, sedangkan prestasi belajar siswanya tersebut sedang. Jadi tinggi dan sedang. Lupis dan bulat. Pun begini, lupis sama kotak. Di sini pun sedang juga begitu.
bulat sama lupis. Di sini ini bulat sama bulat. Bulat kan, ini kan dikodekan bulat. Di sini juga bulat. Nah, di kolom ini pun sama, bulat sama kotak. Di sini kan rendah, bulat sama kotak. Terus rendah itu rendah, kotak, tinggi bulat. Hasil angket profesionalisme gurunya itu kotak, prestasi belajarnya itu tinggi. Itu kita kasih kode kotak lupis, ya kan? Terus di sini kita kasih kode itu kotak bulat, kotak bulat. Di sini kita kasih kode kotak-kotak. Karena kotak ini mewakili rendah untuk variabel Y, dan ini untuk mewakili variabel X-nya yang bagian rendahnya. Nah, kalau sini kan sudah jelas kan, bahwa kalau nanti kita cari bedah satu persatu di setiap variabelnya, kita kasih lupis-lupis, lupis bulat, lupis kotak, bulat lupis, bulat-bulat, bulat kotak, kotak lupis, kotak bulat, kotak-kotak, ya kan? Sudah kita petakan. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi, dari atas ke bawah itu 8, dari ke samping pun harus sama, 2, 3, 2, dan 2. Tidak boleh tumpang tindih, itu tidak boleh, harus sama. Ini sesuai dengan kalau di game itu Sudoku ya, kalau kalian pernah main, harus sama. Tidak boleh ada yang berat sebelah, harus sama rata. Nah, di sini dapatkanlah, kita masuk ke rekapitulasinya. Di sini saya sudah membagikan rekapitulasi dari setiap variabel X. X-nya kan peran profesionalisme guru, dan prestasi belajar ini variabel Y. Saya sudah membagikan semuanya. Nah, di sini ada bulat. Bulatnya ada yang kotak karena dia kotak tadi rendah, ya kan? Rendah, kotak kan? Rendah. Di sini kotak sudah saya bedah satu persatu karena siswanya di sini ada 36 siswa, di sini juga ada 36 siswa. Di sini saya sudah mengklasifikasikan, udah menjeniskan bahwa siswa ini dapatnya apa di variabel X-nya, dan di sini variabelnya juga sama. Di sini kita tulis ya, variabel X, di sini variabel Y. Nah, ketika ini sudah, teman-teman harus mengklasifikasikan dulu ya setiap bagian angket itu. Kalau kalian ini bertepatan di sini ada 36, kalian bagi sesuai dengan TSR-nya, rumus TSR yang sebelumnya. Rumus TSR yang ini, TSR yang ini. Kalian sudah harus klasifikasikan sesuai dengan nilai setiap variabelnya. Dan ketika itu tinggi, kita kasih itu lupis atau segitiga. Ketika sedang, nilai tersebut di variabel tersebut itu sedang, kita kasihkan bulat. Dan ketika itu rendah, itu kita kasihkan kotak. Di sini saya sudah bagikan ya. Nah, misalkan ini sini, akhir versi Algrazio di variabel X ini dia dapatkan sedang, dan di variabel Y itu dia dapatkan bulat. Jadi ketika kita tambah bulat-bulat, jadi di sini bulat-bulat, ya kan? Nah, itu pun juga sama, nomor 2 bulat, sini juga bulat-bulat, jadi bulat-bulat sampai seterusnya, sampai habis itu sudah kita petakan seperti itu. Di sini kan divariasikan bahwa ada yang bulat-bulat, ada bulat lupis, ada bulat kotak, macam-macam lah, sesuai dengan klasifikasi yang sudah kita tentukan satu persatu. Nah, dari sini baru kita bisa kita step selanjutnya, yaitu menghitung secara manual. Nah, di sini udah saya hitung secara manual ya. Misalkan ini yang tadi sudah saya sebutkan lupis sama lupis. Jadi tinggi dan tinggi di variabel X, peran profesionalisme gurunya itu tinggi, prestasinya belajar tinggi. Di sini didapati cuma 0 karena tidak ada yang tinggi sama tinggi. Yang adanya tinggi sama sedang. Jadi lupis sama bulat jadi 1, dan rendah pun 1. Jadi di totalnya sama 2. Nah, misalkan kita bedah yang tinggi aja ya. Nah, di sini 0. Nah, di sedang ini 7. Di rendah itu juga 1. Ketika ditambah 0 tambah 7 tambah 1 tambah dengan 8. Dan di sini pun sama. Ini cuma 1. Tinggi dan sedang itu cuma 1. Selanjutnya, yang profesionalisme gurunya itu bulat, sedang, dan prestasi belajarnya itu sedang juga, didapati nilainya memang besar, 23. Karena di sini totalnya 32 juga. Nah, sedangkan di sini juga itu begitu. Kotak bulat cuma 1. Di sini kotak lupis juga 1. Ketika ini ditambah bisa menghasilkan 8. Dan ini ketika ditambah juga bisa menghasilkan 25. Pun di kolom ketiga juga begitu. Ketika ditambah juga 3. Itulah yang saya sebutkan tadi, ke samping itu harus sama dan ke bawah juga sama untuk menyelesaikan permasalahan pengalian silang. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, mungkin bisa membantu bagi kalian yang berkuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah, dan ataupun bagi teman-teman yang menyelesaikan permasalahan pengalian silang di skripsi kualitatif. Begitu caranya, begitu metode saya. Istilah di tempat saya itu bang-bangan atau secara manual sekali, tanpa SPSS, tapi kita menghitung secara manual karena konsep dasarnya seperti itu. Mungkin itu membantu bagi kalian. Itu saja untuk video hari ini. Bye-bye.